Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi. Saya adalah mahasiswa semester akhir, semester 8, Universitas 11 Maret, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Saya adalah pribadi yang percaya diri, confidence, juga hobi dalam public speaking, hobi dalam berbicara di depan umum. Nah, kesenangan-kesenangan saya ini didukung oleh aktivitas-aktivitas organisasi saya, aktivitas sosial saya bermasyarakat, di mana saya sering menjadi MC. Puncaknya saya pernah menjadi MC bersama Ustadz Wijayanto, ataupun MC-MC di acara-acara masjid, DKM, juga organisasi di kampus. Nah, kesenangan itu tidaklah membuat saya luput terhadap akademik dan perlombaan atau sisi edukasi di dalam perkuliahan. Alhamdulillah IPK saya mencapai 394 dari 4.00. Lalu kemudian saya pernah beberapa kali menjuarai perlombaan seperti lomba bisnis case dan debat di Universitas Negeri Malang tahun 2023 bulan Desember atau Oktober. Lalu kemudian saya pernah menjuarai lomba bisnis plan nasional di Universitas 11 Maret. Kemudian saya pernah menjuarai lomba esai juga, pernah menjadi top peserta grup project Novo Club, karena saya juga bergabung dalam organisasi Novo Club by Paragon. Itu profil singkat dari diri saya. Kemudian motivasi dan komitmen apa untuk mengikuti Digistar Internship Telkom. Motivasi saya adalah, pertama, saya adalah mahasiswa semester akhir, di mana skripsi saya sudah selesai. Kenapa saya sudah selesai mengejar skripsi? Karena skripsi saya terkonversi dalam program MBKM yang kemarin saya lakukan di Bank Indonesia, dan kampus dan prodi saya menyetujui bahwasanya mengkonversi skripsi saya diubah menjadi tugas akhir atau project yang saya lakukan di Bank Indonesia selama proses intern di sana. Karena skripsi saya sudah selesai, saya punya luang waktu yang banyak sebelum saya lulus. Akhirnya saya memutuskan untuk kembali dalam mencari pengalaman yang baru, mencari hal-hal baru. Salah satunya adalah ikut program Telkom Internship ini. Nah, itu pertama, mencari pengalaman baru yang mungkin di kelas saya tidak mendapatkannya. Nah, saya mau menggali lagi terkait bagaimana sih bekerja di lingkungan perusahaan yang real, yang nyata gitu, apalagi minat saya di area marketing gitu kan ya. Lalu kemudian mengisi luang waktu, karena skripsi saya sudah selesai, organisasi pun di akhir semester ini sudah tidak banyak. Nah, karena dua hal ini, sebelum saya lulus saya mau memperkaya profil saya, memperkaya CV saya. Lalu komitmennya apa sebagai peserta? Pertama, saya akan sungguh-sungguh dalam proses menjalani proses rekrutmen ini, onboarding, hingga nanti proses magang ini berlangsung. Komitmen saya akan ditunjukkan dengan apa? Dengan hasil grup project atau project yang akan saya jalankan, dengan keseharian proses magang, terbukti dengan mungkin semangat saya, terus kemudian semua proses yang saya jalankan itu sepenuh hati. Lalu kemudian nomor 3 adalah kesibukan saya saat ini. Kesibukan saya saat ini adalah selain menyempurnakan skripsi saya yang sudah selesai, adalah mengikuti organisasi yang ada di desa saya. Kebetulan saya saat ini ada di desa saya di Cirebon karena sedang liburan dari Solo. Saya mengikuti program-program yang ada di masjid seperti DKM, khususnya di yayasan ya, karena saya tergabung dalam yayasan anak yatim di Desa Panembahan. Saya aktif menjadi kakak pendamping, mendampingi anak-anak yatim yang ada di bawah saya, adik-adik saya, ikut proses mempelajari, menjadi kakak belajar, terus kemudian ikut aktivitas-aktivitas sosial di masjid atau kajian dan lain-lain. Lalu kemudian ceritakan proyek yang paling menarik sebagai tugas akhir. Oke. Karena kebetulan tugas akhir saya adalah proyek saya di Bank Indonesia dengan judul Strategi Optimalisasi Penggunaan KRIS. KRIS ya, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital di masyarakat. Nah, apa sih keunikan tugas akhir saya ini? Nah, tugas akhir saya ini based on project, di mana saya betul-betul real mencari akuisisi pengguna KRIS baru di kota Cirebon, dan saya berhasil mendapatkan kurang lebih 267 pengguna KRIS baru di kota Cirebon. Saya ikut sosialisasi di berbagai wilayah Ciayu, Majakuning, terus kemudian saya ikut mengedukasi bagaimana KRIS ini menjadi sebuah payment digital yang cemuah, cepat, mudah, murah, aman, dan handal, yang digemari masyarakat. Lalu kemudian saya ke pelosok, ke teman-teman, ke desa, untuk mensosialisasikan ini ada pembayaran baru namanya KRIS yang mudah gitu kan, ke sekolah-sekolah, ke dinas terkait, ke UMKM. Nah, itu challenging-nya adalah bagaimana mengkomunikasikan digital ini kepada masyarakat yang mohon maaf mungkin kurang melek digital gitu, atau yang masih sulit untuk menggunakan teknologi. Itu mungkin kekurangannya.
yang butuh challenging atau semangat ekstra dalam menjalaninya. Kemudian solusi selama ini dalam menghadapi problem-problem adalah menyesuaikan gaya bahasa. Gaya bahasa saya ketika menyampaikan materi kris dan digital payment ke sekolah-sekolah yang jelas itu audiensnya adalah anak sekolah ya. Dengan saya menyampaikan kepada para UMKM pada saat itu di Dinas UMKM dan bersama Bank BJB Indramayu ya di gedung Bank BJB-nya itu berbeda. Di sekolah tentu saya menggunakan bahasa yang ceria, terus kemudian yang mudah dimengerti anak-anak, yang lebih milenial dan Gen Z gitu kan, atau mungkin sekarang udah Gen Alpha. Nah, berbeda di Bank BJB Indramayu yang isinya ibu-ibu dan para pedagang UMKM, saya lebih banyak menggunakan bahasa Indramayu, bahasa Cirebon, karena saya asli orang Cirebon. Itu saya sesuaikan bahasanya sehingga bisa dimudah pahamkan oleh audiens saya. Tools yang saya kuasai, pertama Microsoft Office ya, Word, PowerPoint, Excel, bisa saya jalankan. Terus kemudian media sosial, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lain-lain. Terus hitung, karena TA saya juga terkait perhitungan, saya bisa menggunakan SPSS, Minitab, POMKM. Proses pengeditan saya bisa menggunakan Canva, CapCut, dan pengeditan yang lainnya gitu. Itu sekilas tentang diri saya. Senang bisa bergabung dalam proses rekrutmen internship di Telkom. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi salah satu poin untuk penerimaan saya di internship ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.